Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya telah mengundang salah satu narasumber yang tentunya dalam dunia kepemiluan itu sudah banyak dikenali juga. Dia adalah anggota Bawaslu Kota Palu. Ya, mungkin saja langsung kita sambut Bapak Ferdiansyah SPD MPD. Bagaimana kabarnya Pak Ferdi? Baik-baik saja. Semangat sekali nih genggaman tangan Bapak ini. Sudah tidak begadang lagi nih kayaknya ini. Masih begadang. Berarti pas tahapan tidak tidur itu berarti? Karena kebiasaan di tahapan barangkali. Atau kebiasaan waktu kuliah? kebiasaan selama ini. Baik Pak Ferdi, mungkin latar belakang banyak belum diketahui oleh pemirsa, sahabat-sahabat Bawaslu. Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu, ya kan? Pendidikan, pengalaman kepemiluan dan seterusnya. Ya, seperti baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menikmati sesi-sesi non tahapan, namun dengan kesibukan juga ada di Bawaslu sendiri maupun KPU, mulai dari PDPB, pengawasan partisipatif ini yang coba digalakkan oleh Bawaslu RI, pengawasan partisipatif. Kemudian ada juga terkait dengan beberapa inisiatif-inisiatif seperti di Bawaslu Kota Palu melakukan podcast. Misalnya kita juga rencana dengan diskusi-diskusi ringan dengan KPU, menghadirkan eksternal di sini. Juga kita coba menggait beberapa stakeholder, utamanya seperti Dinas Dukcapil Kota Palu itu katanya kemarin mau akan melaksanakan sosialisasi terhadap pemilih pemula. Itu Bawaslu juga mau ikut serta di situ. Itu penting sekali tuh. Ya, untuk pemilih pemula kita. Nah, kalau saya sendiri bernama Ferdiansyah. Nah, salam kenal sahabat Bawaslu. Saya merupakan salah satu di antara 3 anggota Bawaslu Kota Palu. Nah, saya mengampu divisi sekaligus koordinator divisi HP2H. Nah, itu kalau HP2H, kalau kepanjangannya hukum, pencegahan, kemudian partisipasi masyarakat dan humas. Hubungan masyarakat. Nah, itu HP2H. Mungkin pengalaman kepemiluan lain? Kalau pengalaman kepemiluan, alhamdulillah kemarin 2019 itu terpilih menjadi salah satu staf di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, waktu itu seleksi juga di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Sebelumnya memang kemarin ikut juga dengan teman-teman di pemantau pemilu, yaitu PIM, itu Perkumpulan Indonesia Memilih. Itu sekitaran 2017-2018an. Nah, kemudian staf itu di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah 2019 sampai ikut seleksi di Bawaslu Kabupaten Kota. Kemudian terpilih alhamdulillah jadi salah satu anggota di Bawaslu Kota Palu. Berarti lengkap ya? Pemantau, penyelenggara. Insya Allah. Pemantau berarti 2 tahun, 17 sampai 19. Ya, berarti ini pemantau ya. 2019 itu setelah pemilu atau sebelum berakhirnya pemilu? 2019 itu pada provinsi? Saat proses pemilu. Pada saat proses pemilu masuk di Bawaslu Provinsi? Bawaslu Provinsi. Berarti sementara jalan tahapannya? Iya, sementara jalan tahapan. Kalau boleh tahu di provinsi waktu itu sebagai tenaga teknis apa itu? Di divisi apa? Untuk tenaga teknis sendiri di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah kemarin masuk di divisi hukum humas datin. Hukum humas datin. Ya. Berarti tidak beda jauh lah dengan tidak beda jauh. Ada hukumnya, ada humasnya. Ya, betul. Seperti itu. Berarti adalah ilmu-ilmu yang dipraktikkan di kota. Insya Allah. Baik, berarti Pak Ferdi pada saat ini sudah pengalamannya itu sudah
eh, apa? Ada apa? Aman? Cocok? Oh, Kenapa Mike? ya. Lebih dekat. Oh saya kira mukaku. Hah? Oh saya harus lebih dekat dengan Mike. Begini Jo saya Jarak supaya begini, santai. Jarak-jarak begini. Ya. Boleh saya bersandar begini? Tarik, saya tarik ya. Boleh? Boleh? Enak? Nyaman? Ya, kita Oke. lanjutin. Ya berarti Pak Kordif ini sudah boleh dikata 2019 melewati tahun 2019 dengan 2024 ya untuk pengalaman kepemiluan. Iya. Ya, dengan pilkada ya 2020 dan 2024. Pilkada 2020 termasuk pilkada 2024 2024 juga yang Ya. baru berakhir kemarin. yang kita sama-sama. Sama-sama ya, kebetulan. Kebetulan juga sama-sama juga di MK waktu itu. Oh iya. Nah, Pak Kordif, adakah perbedaan atau secara teknis kah atau secara umum itu pemilu 2019 dengan pemilu yang kemarin baru berakhir itu 2024? Ya, Adakah perbedaannya? kalau saya pribadi kalau untuk 2019 karena memang dari sisi posisi dengan amanahnya lebih besar sekarang. Lebih besar Karena sekarang? iya 2024 ini karena pemilunya saya sudah diamanahkan menjadi salah satu anggota Bawaslu Kota. Kalau kemarin kan masih di level sekretariat. Sekretariat. Memang kalau di level sekretariat kerja teknis banyak untuk membantu pimpinan waktu itu di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Memang tanggung jawab utamanya memang agak berat ketika sudah di pucuk pimpinan. Ya, kemudian perbedaan selanjutnya adalah kalau dari sisi penyelenggara utamanya Bawaslu ini terkait dengan pola hubungan. Nah, pola hubungan di pemilu 2019 termasuk di pilkada 2020 itu masih menggunakan Polhub Perbawaslu 1 2021. Nah, pola hubungannya kalau di pemilu 2024 dengan pemilihan 2024 itu sudah menggunakan Polhub 3 2022. Bedanya adalah terkait dengan kerangka pengawasan. Kerangka pengawasan. Kalau di Perbawaslu 1 2021 memang masih ada divisi pengawasan. Ya. Nah, kalau di Perbawaslu 3 2022 Polhub itu memang sudah pengawasan itu di dalam kerangka seluruhnya terlibat. Ya, memang betul sebenarnya 2019 itu semuanya memang terlibat dalam pengawasan, tapi ini lebih ditonjolkan. Ya. Ada dua yang ditonjolkan terkait dengan bahasa pengawasan itu oleh seluruh bagian pimpinan, seluruh bagian sekretariat. Nah, itu melalui model pembentukan tim fasilitasi tiap tahapan. Setiap tahapan. Ya. Berarti cenderung lebih kolektif. Ya, secara kolektif. Kalau saya pekerjaan. Ya, kalau saya pribadi ini memang betul-betul pengawasannya memang seluruh. Kalau di 2019 betul memang jalan juga pengawasan, ada divisi pengawasan, ada penanganan. Kalau di kabupaten kota 3 dia ada SDM. Kalau sekarang lebih ditonjolkan lagi terkait bahwa pengawasan itu untuk seluruh, dibagi per divisi untuk tiap tahapan, dan selanjutnya adalah terkait dengan diksi pencegahan. Nah, pencegahan ini lebih ditonjolkan di masa sebelumnya 2019 itu. Memang pencegahan itu memang bergerak juga pencegahannya, tapi di Polhub terbaru termasuk pembentukan divisinya itu memang ada, yaitu misalnya saya ini divisi pencegahan. Nah, pencegahan artinya bagaimana supaya menekan angka temuan dan laporan supaya tidak ada pelanggaran dengan cara bagaimana mengupayakan secara maksimal proses pencegahan di masyarakat. Berarti lebih mengoptimalkan lagi daripada dioptimalkan betul-betul, digenjot betul-betul terkait dengan pencegahan. Ya, menurut Pak Ferdi ya, selaku pimpinan di Bawaslu Kota, ini secara pandangan pribadi. Siap. Menurut Pak Ferdi, hasil dari pemilu 2019
2024 dan Pilkada 2024 itu seperti apa? Hasilnya bukan berarti siapa yang terpilih, tidak, tapi lebih kepada proses untuk menuju hasil itu. Ya, memang ada beberapa catatan kalau dari sisi divisi pencegahannya. Memang betul-betul jadi evaluasi kami di divisi pencegahan itu termasuk humas dan partisipasi masyarakat terkait dengan bagaimana supaya ini pencegahan bisa berjalan terus, bisa berjalan, konsentrasi di pencegahan tapi tidak lupa dengan penindakannya. Nah, kalau istilahnya di Bawaslu itu satu tarikan napas, pencegahan jalan, penindakan juga jalan, tapi bagaimana mengoptimalkan agar supaya tidak terjadi terkait dengan pelanggarannya. Nah, salah satu yang jadi tujuan sebenarnya perlunya memang di masa non tahapan ini pencegahan juga jalan atau sosialisasi. Betul. Sosialisasi Justru itu kan waktunya ini sekarang ini. Ya, sosialisasi itu kan sebenarnya sosialisasi terkait kepemiluan, bukan nanti pada saat, apalagi kalau sudah mau nanti pungut hitung, wah repot. Banyak masyarakat yang memang kami sadari, banyak masyarakat yang ini baru kami tahu. Ada contoh tulisan saya waktu itu mengangkat terkait dengan tercatut namun tidak tercoklit. Tercatut tidak tercoklit. Ya, tercatut namun tidak tercoklit. Nah, tercatut ini kalau dalam tercatut ini kan pengambilan nama ya. Tapi kalau di penyelenggara itu tercatut itu atau di tahapan itu contohnya misalnya dia diambil namanya oleh misalnya partai jadi anggota, padahal menurut yang bersangkutan saya bukan tidak anggota. Artinya tercatut namanya, diambil namanya. Termasuk juga dukungan perseorangan. Dukungan perseorangan tercatut. Itu terjadi waktu itu di tahun 2020. Ada banyak gitu, penyelenggara juga. Makanya kenapa sampai ada datanya ini? Makanya kemarin sempat juga dilakukan proses. Kan artinya dipulihkan namanya lagi. Nah, ini tercatut. Rawannya adalah bisa jadi ini yang kita belum dapatkan. Ada yang tercatut namanya, bisa jadi dia tidak tercoklit atau tidak dilakukan pencocokan dan penelitian. Dia bukan pemilih, padahal dia memiliki hak memilih di daerah tersebut, atau misalnya di Kota Palu sekarang di kecamatan, misalnya salah satu kecamatan tidak tercoklit tapi justru tercatut. Kenapa ini bisa terjadi? Makanya kesimpulan dari tulisan saya itu bahwa memang sosialisasi ini yang itu jadi evaluasi juga di kita penyelenggara, sosialisasi, karena sering kita mengadakan kegiatan itu banyak yang bilang, oh begitu ya cara cek DPT online. Jangan-jangan belum tercoklit. Jangan-jangan belum masuk dalam DPT. Nah, banyak yang bilang, oh bagaimana caranya Pak? Bagaimana caranya ini mau cek kita masuk pemilih atau tidak? Nah, ini yang menjadi evaluasi kita. Banyak yang belum tahu bahwa mereka itu individu itu dia belum tahu. Tidak usahlah tahu bahwa dia menjadi salah satu pemilih atau tidak. Dia belum tahu bahwa dia ini terdata sebagai pemilih atau tidak. Dia belum tahu juga bahwa jangan-jangan saya ini masuk anggota parpol atau tidak. Nah, pada intinya berarti harapan kita semua termasuk penyelenggara masuk Kota Palu, penyelenggara siap, pemilih pun juga harus siap. Seperti itu. Artinya secara pengetahuan sudah mapan lah, ya kan? Informasinya sampai. Informasinya sampai kapan pemilihan, di TPS mana, bagaimana kalau kita mengikuti kampanye apa yang dilarang dan seterusnya. Seperti itu. Itulah gunanya sosialisasi tadi. Betul. Rawannya adalah kita ini sudah mau proses. Ada kan beberapa kasus itu kita proses. Ya, betul. Begitu disampaikan, waduh saya tidak tahu Pak. Banyak sekali tuh. Saya kira ini seperti ini ternyata ya. Saya kira ini seperti ini ya. Terlepas dari caranya untuk membela diri, tapi yang kita jaga adalah kita harus patut evaluasi diri juga selaku penyelenggara. Jangan-jangan informasi terkait sanksi larangan ini belum sampai. Nah, makanya alasan-alasan itu terkadang dikesampingkan karena ada negara kan menganut sistem
fiksi hukum ya. Prinsipnya fiksi hukum. Jadi semua masyarakat itu dianggap tahu oleh keberadaan hukum itu. Betul. Seperti itu. Makanya tidak ada alasan aduh saya tidak tahu, saya kira boleh atau saya kira tidak boleh, saya kira boleh, seperti itu. Jadi betul. Nah itulah yang tujuan kita melakukan sosialisasi untuk menjadikan masyarakat yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu, seperti itu Bu Kadip ya. Ya, jadi beban bagi kita penyelenggara. Beban. Meskipun secara dialektika hukumnya seperti itu, tapi beban juga. Aduh, jangan-jangan ini belum tahu dia ini. Jangan betul-betul belum tahu. Ya, jangan-jangan ya. Karena banyak seperti itu. Beberapa perkara yang kita tangani, termasuk ada di pemilu 2020 juga kan, dia juga tidak tahu gitu kan. Padahal ya itu kan dilarang gitu kan, menerima gitu kan. Cuma memang untungnya pada saat itu masyarakat dia memberitahu ke Bawaslu pada saat itu tidak boleh. Makanya kemarin kita lakukan penelusuran, akhirnya kita lakukan proses juga. Cocok. Sekaligus sosialisasi berarti. Sosialisasi juga. Penelusuran sekaligus sosialisasi, mantap. Nah, Pak Kadip, di dalam seluruh rangkaian, ya termasuk tadi pencegahan tadi itu, kira-kira apa kendala yang paling apa ya istilahnya, paling sulit untuk dihadapi? Kalau terkait kendala dari sisi pencegahan adalah memang ada beberapa contoh kasus itu, dan ini kesaksian langsung dari Panwas ya, tingkat kita di tingkat kecamatan ya, Panwas, pengawas pemilihan kecamatan itu menyatakan mereka ini mau mengawasi kampanye. Nah, ada informasi bahwa di daerah tertentu ini itu ada bagi-bagi. Nah, ini bagi-bagi kan banyak. Bisa jadi sedekah kan, bisa jadi apa begitu kan. Cuma kan harus kita pertama kita harus mengawasi. Kalaupun ada potensi kita harus cegah kan. Kita harus cegah. Datanglah tim ke sana dari sisi dari sisi pengawas datang. Nah, mereka ini mau mengawasi justru dilarang oleh masyarakat. Kenapa dilarang? Ini Bapak datang kemarin mau ngapain? Ini tidak jadi rezeki masuk ini di kantong dengan bahan pokok ini masuk di rumah ini. Memang, kalau itu kendala, salah satu kendala yang berat sebenarnya. Artinya sebenarnya kan kalau dalam 187A di Undang-Undang 10 2016 bahwa memang jelas ya, pemberi dan penerima itu dikenakan sanksi yang sama. Dan itu pidana pemilihan. Nah, ini yang sebenarnya di tiap kegiatan kita diundang Bawaslu itu mau sampai ini di telinga dan terserap betul informasinya ini ke masyarakat, karena rawan. Jangan sampai beberapa kasus kita sudah proses, ada yang kemarin pemilu ya, kita ditutupkan pintu. Nah, itu maksudnya yang harapannya tersosialisasi, terbantu kita oleh masyarakat, bukan justru dilarang, karena ini juga untuk mencegah mereka agar tidak terkena pidana. Terus di dalam undang-undang pilkada juga itu kan 187 tadi yang disebutkan, pidananya itu kan dia pidana minimal. Jadi pidana minimalnya kan dia di 3 tahun. 3 tahun itu minimal itu. Itu rawan. Singkat. Berarti bisa ke atas. Bisa ke atas. Tinggal dilihat kejahatannya seperti apa kan. Kalau dia memang kejahatannya ini luar biasa, maksudnya dengan meeting of mind-nya juga dia sudah istilahnya, dia sudah ini kan lah. Dia sudah ada niatan. Dia sudah niatan. Itu yang justru bisa tinggi pidananya. Makanya itu yang kita khawatirkan, makanya sama-sama kita cegah itu. Betul. Seperti itu. Ini 187A memang dalam pilkada menjadi pasal yang seharusnya sebenarnya peserta itu takut. Harusnya. Tapi masih ada saja gitu. Tapi sekarang juga justru sudah agak berkurang sih. Masyarakat dan juga itu kan kena di peserta. Peserta ini berarti pasangan calon. Pasangan calon ataupun pengusung. Nah, ini kan bisa potensi. Nah, minimal saksi. Walaupun ada risetnya kan setiap orang, tapi tetap pasti akan terkejar itu kan. Beda dengan saat pemilu. Kalau pemilu itu bunyinya peserta
Ya, tim, dia langsung menyebutkan. tim kampanye Ya, atau pelaksana. kampanye, Nah, kalau ini betul. Setiap orang. Setiap orang. Tuh. Berarti kendalanya memang salah satunya di situ ya. Jadi Ya. Dukungan masyarakat juga terhadap cegah. Ya, proses pencegahan ini Proses yang pencegahan harapannya. itu. Bawaslu Kota Palu sendiri sudah mengeluarkan sekitar hampir 100 lebih ya, terkait di tiap tahapan itu ada imbauan baik itu kemarin saja kita mengimbau itu langsung ke pencetakan. Iya. Nah, itu kita Semuanya kurang apa yang antar tidak langsung ke percetakan karena dalam PKPU-nya itu kan diatur. PKPU Ya. terkait dengan logistik, diatur terkait dengan syarat-syarat cetaknya kan. Nah, itu saja kita imbau langsung diberikan ke ke pabriknya, imbauannya langsung. Betul. Nah, artinya semua proses pencegahan semua proses. upaya pencegahan termasuk kita sosialisasi go to kampus. Nah, ini penting karena kenapa rawan mahasiswa ini dimanfaatkan. Misal di area pendidikan itu dipasang spanduk, di area pendidikan itu dilakukan kampanye apa. Ini kan sebenarnya area netral, tidak boleh ada Betul. kampanye. Ya. Nah, selanjutnya Pak Kordi, dalam setiap penyelenggaraan kan pasti ada yang namanya kerawanan, Ya. ya kan, entah pilkada atau pemilu. Nah, khusus untuk tahun 2024 ini Pak Kordi, pemilu dan pilkada, kira-kira apakah Bawaslu merumuskan kerawanan pemilu Ya. di setiap tahapannya atau seperti apa, atau imbauan saja disampaikan? Bawaslu khususnya Kota Palu itu mengeluarkan imbauan tadi untuk melakukan pencegahan, sosialisasi, termasuk dilakukan juga indeks kerawanan pemilihan. Dirumuskan juga pemilu. berarti ya? Indeks kerawanan pemilu itu saat di pemilihan itu Bawaslu RI mengeluarkan terkait dengan indeks kerawanan tematik. Nah, artinya memang betul-betul ditematikan khusus untuk pemilihan. Nah, pada saat penghitungannya waktu itu ada tiap ada faktorial, kemudian ada indikatornya, ada beberapa butir-butir yang di datanya itu masuk ke kita kirim ke Bawaslu RI, kemudian dianalisa. Memang alhamdulillah untuk Bawaslu Kota Palu sendiri ini belum sampai di tingkat kerawanan tinggi. Masih middle kategorinya. Ya, masih rendah. Ya. Cuma di samping itu juga Bawaslu Kota Palu kemarin kami mencoba juga berinisiatif melakukan identifikasi terkait dengan kerawanan. Misal di tiap tahapan itu kami minta Panwas menuliskan daftar inventaris masalah. Mulai dari tahapan di awal itu kita sudah dorong memang Panwas, karena mereka ini yang lebih kuat, lebih sering ke lapangan dan terkena langsung dampak terkait dengan pelanggaran dan lain sebagainya. Nah, itu daftar inventaris masalah tiap kecamatan ada, tiap kelurahan ada. Nah, sampai kelurahan di tiap tahapan. Nah, di tiap tahapan itu kami bentuk. Kemudian kami buatkan dalam bentuk imbauan ke KPU Kota Palu. Ini daftar inventarisnya. Nah, ini berikut adalah daftar inventaris kami kirim ke KPU Kota Palu. Pemilu waktu itu termasuk juga di pemilihan. Jadi rumusannya kita bahas bersama, pengisian DIM oleh kecamatan, oleh kelurahan, kemudian dibahas bersama, kemudian itu yang jadi dasar kita mengirimkan imbauan ke KPU Kota Palu. Nah, artinya Bawaslu ini kelebihannya terkait dengan pemetaan kerawanannya. Nah, itu kadang kalau rapat dengan stakeholder ditanya dari Bawaslu bagaimana? Wah, itu mereka apresiasi sekali kita mendengarkan kita. Ini Bawaslu ini kerawanannya, ini indeksnya. Nah, artinya betul-betul
pemetaan kerawanan itu adalah salah satu bentuk dari pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Republik Indonesia secara berjenjang hingga ke Bawaslu Kota Palu. Betul. Nah, berarti indeks kerawanan pemilu tadi yang sudah dirumuskan oleh Bawaslu terkhusus Kota Palu ya, dirapatkan oleh stakeholder. Berarti stakeholder juga membantu untuk mencarikan solusi agar kerawanan ini terminimalisir terjadi gitu. Misalnya salah satu poin dalam indeks kerawanan pemilihan tematik itu misalnya di sosial budaya, termasuk di tahapan kampanye, apa saja yang potensi beberapa indikatornya termasuk potensi politik uang. Nah itu sesuai dengan arahan Bawaslu RI itu juga disosialisasikan. Nah makanya kita juga sosialisasikan terhadap pemetaan tersebut di stakeholder. Nah itu tadi kan upaya pencegahan ya, termasuk tadi imbauan. Adakah langkah lain selain imbauan untuk prinsipnya ini langkah pencegahan itu? Ya. Adakah selain imbauan? Selain imbauan, kami sosialisasi juga melakukan kegiatan pengawasan partisipatif. Nah, misalnya di Kota Palu sendiri ini ada yang unik karena kalau lembaga adatnya itu di SK-kan, dibuatkan surat keputusan. Nah, itu di Kota Palu. Betul. Nah, itu lembaga adatnya. Makanya salah satu upaya Bawaslu Kota itu mengundang mereka seluruhnya. Atau paling tidak mewakili hampir lebih dari seperduanya itu diundang lembaga adat, tokoh-tokoh adat kita undang. Kita di situ sosialisasi pengawasan partisipatif bahwa memang bagaimana supaya orang tua kita ini di lembaga adat ini paham bahwa dan paling tidak tahu, oh ini ternyata pelanggaran, nah ini ternyata bukan pelanggaran, oh ini ternyata fungsi Bawaslu, oh ini rupanya fungsi KPU. Nah itu artinya sosialisasi ini penting, termasuk di Bawaslu Kota sendiri melakukan sosialisasi ke disabilitas. Nah ini hampir banyak kami laksanakan, artinya langsung mendatangi mereka toh. Nah itu di perhimpunannya untuk melakukan sosialisasi, karena seringnya ini tidak tersentuh terkait dengan sosialisasi kepemiluan. Di kampus juga seperti itu dilakukan sosialisasi. Nah pencegahan lainnya misalnya ada potensi ini kan contoh, ada sebuah salah satu sekolah di Kota Palu ini mau mengundang salah satu kandidat paslon. Nah itu kami datangi, kami silaturahmi. Supaya ini sama-sama paham, tidak terjadi kesalahpahaman bahwa memang ini masih rawan. Nah jadi konsep dari pencegahan ini lebih baik mencegah. Lebih baik dicegah dulu, terlepas dari koridornya yang mana boleh yang tidak, tapi bagaimana supaya aman. Nah Bawaslu tidak ada penanganan pelanggaran terhadap peristiwa tersebut, dan penyelenggara baik itu siapapun yang mengundang misalnya kandidat atau seperti apa, itu tidak terjadi juga tidak melakukan pelanggaran di lokasi dan pada personal masing-masing. Berarti memang banyak ya Bawaslu Kota Palu ini mengajak kerjasama lah stakeholder ya. Termasuk tadi saya kalau mau tanggapi tadi itu tokoh adat, tokoh masyarakat juga ada tentunya. Tokoh masyarakat, RT RW kami pernah undang juga. Sampai di RT RW nya? Ya, RT RW kami pernah undang untuk sosialisasikan supaya, karena mereka sering bahkan dalam kegiatan itu curhat, wah ini baru kami ketahui ini Pak terkait dengan ini. Itu. Berarti itu memang secara tidak langsung seperti itu informasinya. Cuma yang menjadi titik acuan juga selain hal tersebut, ini juga perlu dipahami oleh masyarakat bahwa partisipatif itu adalah kondisi di mana bagaimana melakukan partisipasi. Memang sering bertanya masyarakatnya, ini Pak kami ini
dibayar tidak mengawasi nih. Ya. Sementara memang kita ini terkait dengan partisipasi, bagaimana mengundang dia berpartisipasi untuk ikut serta dalam pengawasan. Paling tidak dia ketahui bahwa ini paling tidak ini tanggal kampanye sekian, ini pencoblosan sekian. Karena kenapa ini juga rawan. Misalnya kerawanan yang kami coba petakan itu khususnya di Kota Palu ya, dengan jumlah penduduk yang banyak, itu 273-292 itu untuk jumlah pemilih ya, 273-292 jumlah pemilih itu, dengan ada kecamatan yang heterogen, ada kecamatan yang homogen. Kerawanan yang kami petakan kemarin terkait dengan kerawanan TPS yang berkurang pada saat pemilihan. Karena kenapa? Kalau di Undang-Undang Pemilu 7/2017 dan perubahannya, itu dalam satu TPS itu ada 300 orang, 300 pemilih. Nah, tapi di Undang-Undang Pemilihan 10/2016 dan perubahannya itu menjadi bertambah dalam satu TPS 600 orang maksimal dalam satu TPS. Nah, kerawanannya adalah berarti TPS berkurang. Nah, itu ada sekitar 1072 TPS saat pemilu yang ditetapkan oleh KPU. Kalau untuk pemilihan kalau tidak salah sekitar 507 TPS. Nah, ini berarti berkurang, ada sekitar setengahnya. Signifikan sekali. Signifikan. Berarti ada potensi jarak TPS-nya itu semakin ada potensi jauh. Nah, kemudian ada penggabungan. Nah, ini kerawanan yang tinggi. Karena kenapa kami anggap ini juga cukup rawan, karena buktinya pada saat pencoblosan gejolak itu bukan pada saat prosesi di awal. Pada saat itu penyusunan DPS daftar pemilih sementara itu belum ada paling tidak ada gejolak-gejolak dari masyarakat. Kenapa? Karena itu kan diumumkan. Ya, itu kan diumumkan. Tapi mereka belum tahu TPS-nya, belum sampai informasi. Nah, DPS kemudian DPT, nanti gejolak itu pada saat C pemberitahuan sampai ke tiap individu pemilih. Mereka lihat C pemberitahuan, wah, ini kenapa TPS saya kok jauh sekali? Bukannya lalu di situ ada TPS. Nah, mulai muncul keluhan-keluhan, kritikan-kritikan. Ini kenapa saya ini ada TPS di situ? Kenapa ini sudah jauh 10 rumah, saya justru disorong ke TPS yang padahal ada dekat yang 10 rumah, saya disorong di TPS yang 20 rumah. Nah, gejolak-gejolak. Ada lagi yang keluhkan, wah, ini saya tidak dapat C pemberitahuan ini. Nah, itu dinamika itu kerawanannya bukan pada saat proses penyusunan daftar pemilihnya, tapi pada saat informasi sampai ke pemilih. Ya, tadi sebenarnya saya mau menanggapi tadi. Siap. Saya coba menanggapi jauh dari pembicaraan tadi. Saya menarik tadi bicara soal tadi stakeholder tadi itu kerjasama dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, mungkin dengan lembaga-lembaga lain. Saya mau tanya dulu ini, kerjasama itu mereka dibayar? Untuk kerjasama begini, kalau di Bawaslu sendiri ada batas-batas penganggaran, termasuk kita melakukan pengawasan partisipatif, kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif itu memang melibatkan misalnya mahasiswa, OKP, OPD. Nah, tapi terkait dengan pergerakan pengawasan partisipatif ini memang bukan berarti itu tiap pengawasan mereka melakukan pelaporan atau informasi awal itu ada cost-nya. Nah, tidak dalam perjanjian kerjasamanya apakah disebutkan misalnya misalnya lembaga A, ya kan, Bawaslu Kota Palu antara Bawaslu Kota Palu dengan lembaga A misalnya kerjasama ini untuk partisipatif, ya kan?
Nah, itu tidak honorariumnya untuk mereka begitu di dalam perjanjian itu. Untuk pemilu itu ada 13 OKP dan ya, ormas yang melakukan MOU dengan Bawaslu. Begitu di pemilihan, alhamdulillah kami tingkatkan menjadi sekitar 20-an lebih. Tambah ya OKP. Ya, tambah 20-an lebih. Itu bagaimana kami menjangkau OKP dan ormas terkait dengan memang ada MOU bahwa itu dibentuk memang pembiayaan itu adalah pembiayaan independen. Bukan dari dari OKP dan organisasinya. Berarti atas inisiatif sendiri organisasinya. Ya. Setelah itu begini. Kenapa sampai orang mau itu? 20 lebih itu mau kerjasama sama dengan Bawaslu, terus mau awasi sama-sama pemilu, awasi sama-sama pilkada. Ya, ini yang penting. Kenapa bisa sampai mereka mau? Ini yang penting bahwa memang kita yang menarik OKP maupun OKP-nya maupun ormasnya, karena kenapa? Ini pengawasan ini ibaratnya ini tugas bersama. Jadi jangan seolah-olah ketika ada pelanggaran, pelanggaran ini memang betul, itu memang kamera itu tertujunya harus di penyelenggara dulu. Tapi misalnya seperti ini, ada pelanggaran, ada pelanggaran yang disalahkan adalah Bawaslu. Yang disalahkan adalah KPU. Pasti dua itu. Ya, padahal kita ini banyak dalam proses penyelenggaraan ini bahwa memang penyelenggaraan kepemiluan maupun pemilihan pilkada itu banyak ada peserta pemilu, mulai dari partai politik, kandidat paslon, tim kampanye, tim sukses, ormas, OKP, masyarakat. Banyak sekali unsur-unsurnya, OPD, unsur pemerintah. Artinya Bawaslu itu memang dianggarkan untuk melakukan pengawasan, KPU itu untuk melakukan teknis penyelenggaraan. Kami juga diminta untuk melakukan sosialisasi. Kami juga diminta untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Karena supaya apa? Ini adalah supaya ini menjadi pergerakan bersama. Bagaimana mencegah ini barang, mencegah pelanggaran-pelanggaran itu bukan hanya bersuara di sisi Bawaslunya saja, tapi ada juga terkait dengan amanah OPD di situ atau OKP untuk mendidik masyarakat ini, atau ikut juga berpartisipasi dalam hal, karena memang OPD dan OKP ini, OPD dalam artian pemerintah juga berperan untuk mencegah kan, OKP juga organisasi kepemudaan ini juga berperan. Ormas harusnya mencegah mereka lebih dekat. Nah, betapa pentingnya ini bahwa peran sertanya mereka, karena mereka akan dikenal, organisasi ini bagus, mereka membantu agar supaya tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran. Itu juga akan ikut dikenal oleh masyarakat juga. Artinya memang tugas pengawasan ini memang terkait dengan sidang, terkait dengan formalitas misalnya penyuratan dan lain sebagainya, itu memang Bawaslu. Tapi partisipasi agar pelanggaran itu tercegah. Nah, ini kan bukan hanya di Bawaslu sendiri, bahkan di masyarakat. Nah, itu seperti contoh kasus tadi. Bayangkan kalau masyarakat tidak mau mencegah. Masyarakat tidak mau mencegah, maka dampaknya adalah justru Bawaslu yang dihalangi untuk melakukan tugasnya. Betul. Nah, dan ini dampak demokrasinya jadi rawan. Kita tidak akan mendapatkan terpilih, baik itu partai politik ataupun kandidat yang murni dari suara yang tidak diganggu, pemilih yang memberikan mencoblos, memberikan suaranya itu memang betul-betul dari dia sadar bahwa ini pilihan saya. Yang ibaratnya dia tidak diganggu oleh kecurangan-kecurangan. Nah, itu harapannya kita bersama. Ya, berarti memang kerjasama dengan OPD, ormas dan lain-lain itu tadi yang disebutkan tadi itu
yang jumlahnya itu 20 lebih, berarti memang membantu ya. Ya, sangat membantu kami secara teknis untuk melakukan Ya. sosialisasi. ya. Selalu kami titipkan bahwa ini perlu disampaikan juga ke kader-kadernya, karena penting juga, atau di atau di keluarga-keluarga, baik itu RT atau apa. Karena salah satu iklan layanan masyarakat Bawaslu RI itu, di situ ada videonya. Misalnya ada hoax. Ya. Nah, ini salah satu kandidat ini ada namanya kampanye hitam ya, menjelek-jelekan, black campaign, menjelek-jelekan. Nah, kadang mayoritas itu rata-rata orang hanya main teruskan. Wah, ini tidak betul, ini paslon ini, tek. Ini tidak betul, tek. Nah, di dalam iklan layanan masyarakat Bawaslu RI itu disampaikan betapa pentingnya pencegahan ketika sadar, misalnya salah satu individu dalam keluarga itu atau dalam grup misalnya WhatsApp ya, dia mau sebarkan terkait dengan ini, dia sampaikan ini hati-hati, ini perlu dicek Ya. cek dulu Ya, apakah betul pernyataan ini betul, akhirnya ini rawan akan terjadi konflik. Nah, Harusnya tabayun kita tidak dulu, mau ini dicari tahu dulu kebenarannya. kita tidak mau ini meluas. Betul. Nah, kita tidak mau meluas, dan itu tidak sesuai dengan fakta. Nah, betapa pentingnya untuk melakukan pengecekan dan melakukan melakukan pencegahan di awal. Kalau sudah tertanam pencegahan di masyarakat, maka informasi itu tidak langsung langsung diteruskan, tapi dicek dulu ini betul tidak. Nah, karena sudah mengarah ke black campaign Black atau campaign bahkan tadi. negatif campaign. Pak Kordif, ini sebenarnya ada yang lebih penting. Iya, apa itu? Tadi Ibu Yusuf bikin kopi, ini kita Oh berdua. iya, siap. Tadi sudah ini. Ini kalau Bu ini bikin kopi memang biar duanya. Nah, saya mana tadi? Ini tadi saya tertarik di pembahasan tadi sempat TPS itu di pilkada ya, pokoknya. Ya. TPS tadi itu pada saat pilkada TPS itu berkurang signifikan sekitar hampir 50%. Ya. Berarti otomatis dampaknya adalah bertumpuknya pemilih. Setelah itu TPS-nya berpotensi lebih jauh ya, lebih Ya. jauh dari rumah, dan biasanya juga ada pemilih yang sudah tidak sabar, antri panjang. Wih, panjang sekali nih antri ini. Akhirnya mereka pulang. Ya. Nah, itu lalu banyak sekali di laporan masuk di Bawaslu. Ya. Ya kan, kau kenapa tidak memilih? Saya sudah ke TPS, tapi tunggunya lama sekali, makanya saya pulang. Nah, itu salahmu sendiri sebenarnya. Ya. Nah, itu sebenarnya adakah solusi lain atau apa ya bahasanya supaya itu tidak terjadi lagi lah, atau formulasi apa supaya TPS ini memadai untuk 600 pemilih itu, supaya jangan menumpuk atau seperti apa? Ya. Ada tidak tanggapan? Kalau dari Bawaslu Kota Palu sendiri selaku Ya. pelaksana undang-undang ya siap sedia sesuai dengan perintah undang-undang dan peraturan kan. Tapi paling tidak ada sosialisasi. Kalau catatan kami kemarin juga ada beberapa imbauan terkait dengan TPS jauh, itu kami berikan imbauan. Kami sudah memang data itu memang dipegang oleh KPU. Memang kami tidak punya data by name by address ya. Ini jadi kami hanya berdasarkan daftar DPS misalnya, daftar pemilih sementara. Iya. Wah, ini orang di orang misalnya di RT ini, kenapa dia begitu dilihat dia punya TPS alamat TPS-nya di TPS 12. Wah, ini jauh, TPS 12 misalnya di jalan ini. Nah, kami berikan imbauan bahwa ini potensi jauh. Nah, kami berikan imbauan itu 100 lebih orang itu di beberapa kecamatan seperti itu, berikan imbauan. Yang paling rawan dan berbahaya itu kami berikan saran perbaikan terkait dengan sesuai aturannya bahwa satu kakak, kepala keluarga itu dalam satu kakak, Satu kakak itu tidak boleh kartu terpisah. keluarga ya, itu tidak boleh terpisah TPS. Nah, itu kami sudah berikan saran perbaikan terkait hal tersebut. Ada beberapa di kecamatan. Karena kenapa? Itu sesuai aturan tidak boleh. Nah,
Solusi sebenarnya begini, ini merupakan bagian dari ikhtiar kita bersama, perlu evaluasi betul-betul, duduk Ya. bersama. Barangkali salah satu solusinya adalah bagaimana supaya dalam proses coklit juga ada sosialisasi. Nah, karena coklit itu, petugas coklit untuk di di pemilu itu ada taruhlah untuk satu TPS itu ada beberapa orang ya. Satu Ya. wilayah lingkungan RT ya, ada dua. Lingkungan Waktu itu, RT-nya ya. Itu petugas coklit. Nah, sementara yang mengawasi ini PKD hanya satu Satu orang. untuk tiap satu kelurahan. Kita tidak punya petugas tambahan kecuali pada saat Ya, cadangan. tidak ada petugas cadangan. Sementara kalau misalnya di struktur KPU setelah PPS di tingkat kelurahan itu ada petugas coklit. Ya. Nah, kalau di Bawaslu sendiri tidak ada petugas pengawasnya. Nah, di tingkat kelurahan hanya satu. Nah, satu PKD itu harus mengawasi petugas coklit itu yang misalnya dalam satu kelurahan ada berapa TPS. Nah, berarti satu TPS satu petugas coklit. Dua petugas coklit itu apalagi. Nah, sekarang Tunggu Pak Korif. Berkaitan dengan tadi itu pemilih yang menumpuk itu, yang kekhawatiran Pak Korif tadi jauh dari rumah, Ya. tidak dalam satu kakak, tidak satu TPS. Berarti sejak dini Bawaslu sudah menyadari bahwa ini akan potensi bermasalah pada saat hari H seperti itu. Makanya imbauan terbit. Imbauan saran perbaikan terbit, bahkan penyampaian langsung sudah kami laksanakan. Sudah dilaksanakan, Ya, sudah ditunaikan semua. Sudah ditunaikan semua. Oke. Nah, Namun memang peraturannya ya seperti itu. peraturan dan Ya. perlu ada memang jadi sudah itu saya sampaikan, itulah. perlu ada evaluasi Kita bersama, perlu evaluasi lebih bersama. maksimal lagi, Betul. utamanya dari sisi petugas coklitnya. Ya. Nah, karena kenapa itu perlu menyampaikan sosialisasi ke masyarakat yang dia kunjungi, bukan hanya sekedar mencatat. Nah, sementara kalau petugas Bawaslu sendiri di tingkat kelurahan itu kalau mau jalan, nah ini berapa TPS dalam satu kelurahan untuk dia jangkau, tentu informasi tidak akan sampai. Bisa menggunakan simpul-simpul kegiatan-kegiatan di kelurahan, bisa juga sebenarnya. Tapi alangkah baiknya misalnya untuk petugas coklit ini juga bisa ikut sosialisasi, bukan hanya sekedar menjalankan tugas terkait coklitnya, tapi juga sosialisasi. Ini Bu, Pak, kami juga akan backup dari sisi sosialisasi. Misalnya ini kemungkinan jumlah TPS beda, supaya tidak ada ibaratnya dinamika begitu sudah pemilihan kok surat pemberitahuan saya belum ada, padahal C pemberitahuan itu bukan syarat syarat resmi, bukan syarat resmi bahwa ketika dapat C pemberitahuan berarti baru dia bisa ke TPS. Tanpa C pemberitahuan sebenarnya dia bisa. Tapi paling bagus sampai C pemberitahuan ke dia. Nah, itu yang perlu disosialisasikan. Berarti Bagus. C pemberitahuan itu ya tadi seperti Pak Korif bilang bukan syarat ya. Kalau misalnya saya tidak dapat C pemberitahuan berarti saya tidak bisa memilih. Tidak, bukan seperti itu. Sesuai dengan sesuai dengan yang di dekat-dekat itu kan 3 hari ya, diberikan distribusi C pemberitahuan. Itu Bawaslu RI sendiri menyampaikan melalui pamfletnya untuk disebarkan di media sosial bahwa C pemberitahuan itu seperti itu dia. Bukan berarti orang yang dapat yang hanya dapat C pemberitahuan yang boleh memilih. Nah, karena dia bisa membawa KTP untuk disampaikan bahwa saya juga termasuk DPT. Berarti secara tidak langsung C pemberitahuan ini untuk mengingatkan saja ya, mengingatkan juga ya berarti. Memberitahukan. Makanya C pemberitahuan. C pemberitahuan. Pemberitahuan bahwa dia diberitahukan bahwa TPS-nya Bapak di situ, TPS-nya Ibu di situ. Berarti yang tidak dapat C pemberitahuan bukan berarti dia tidak bisa. Sepanjang dia sudah 17 tahun atau sudah nikah sesuai syarat pemilih. Bukan TNI bukan Polri. Nah, seharusnya anggota. Tinggal datang ke TPS gitu kan, menanyakan ya. Makanya penting itu sosialisasi daftar pemilih, cek DPT online, supaya dia tinggal cek. Sebenarnya itu juga yang penting sekali. Banyak yang belum tahu mengaplikasikan cek DPT online. Nah, jadi saya ini bingung. saya TPS-ku di mana? Nah, karena kan banyak juga laporan kemarin di Bawaslu terkait dengan itu. Jadi masyarakat yang
tidak memilih, entah apapun alasannya waktu itu, memang datang ke Bawaslu semua untuk menyampaikan keluh kesahnya. Ada juga sebagian yang buat laporan. Nah, makanya memang cukup berasa sekali sih pada saat hari H itu. Wah, ini banyak sekali nih. Makanya kemarin kita di Bawaslu itu di pasca pungut hitung dari pagi sampai tengah malam ada orang mengadu, ada orang melapor, ada orang bercurhat, ada semua. Pokoknya di Bawaslu itu ramai sekali waktu itu. Makanya ada 148. Ya, sekitar itu 100 untuk laporan. Ya, 148. Ya. Itu yang kita layani sesuai mekanisme laporan. Belum yang di luar mekanisme. Belum yang di luar mekanisme. Itu kasihan, ada yang sudah bawa dengan anaknya. Ya. Aduh, kasihan ini, kenapa anaknya sampai seperti itu kan, dibawa ke Bawaslu seperti itu. Nah, menarik sekali tadi soal teknis tadi pada saat hari H pungut hitung seperti itu. Nah, untuk pilkada pokoknya ini kan tadi sudah disinggung soal pemilu. Pemilu. Nah, tadi juga sudah disinggung soal laporan masyarakat. Dia tidak bisa memilih, alasannya banyak, variatif lah alasannya. Nah, itu kayaknya kemarin masuk dalam ini ya, permohonan sengketa. Betul itu. Kita masuk dalam perselisihan hasil permohonan perselisihan hasil. Perselisihan hasil di MK, di Mahkamah Konstitusi. Memang itu jadi pertanggungjawaban kita di MK waktu itu terkait dengan pokok permohonan adanya pemilih yang tidak bisa memilih. Tidak bisa memilih karena mulai dari tidak adanya C pemberitahuan, dan itu memang ada laporan. Kalau di Bawaslu Kota Palu sendiri kan kemarin ada 3 temuan ya. Ada, kalau dengan kecamatan itu ada sekitar 148 ya, yang kita sampaikan. Nah, ini juga penting, nanti insya Allah di episode selanjutnya ada Pak Kordif, ada ahli yang lain. Pak Kordif P3S yang akan menyampaikan. Saya tidak banyak di situ, tapi saya dari sisi penyampaian di MK-nya bahwa kita sudah mempertanggungjawabkan itu, bahwa kita melakukan proses penerimaan laporan sesuai dengan prosedur, termasuk dengan perlu mempertimbangkan sesuai dengan aturan yang berlaku terkait dengan syarat formil dan material. Nah, sementara di antara 148 laporan memang ada yang di luar pokok permohonan ya. Di luar pokok permohonan itu yang sudah kita proses, bahkan sudah keluar penerusannya untuk tindak lanjut ke KPU, termasuk penerusan ke ASN ya. Ya, itu salah beberapa. Tapi terkait dengan pokok permohonan memang untuk laporan yang masuk itu memang tidak bisa kita lanjutkan ya, karena kenapa? Terkendala dengan syarat formil dan material. Itu yang sudah kita pertanggungjawabkan di Mahkamah Konstitusi. Bahkan ada juga yang bilang begini Pak Kordif, hasil kerja Bawaslu itu akan diuji di MK. Jadi permohonan di MK yang masuk itu ya menguji hasil kerja Bawaslu betul atau seperti apa, begitu Pak Kordif? Atau bagaimana Pak Kordif menanggapi? Makanya sering kita sosialisasi di menyampaikan ya, termasuk sosialisasi sih di stakeholder termasuk di jajaran kita, bahwa kita ini harus konsisten. Karena kenapa? Apa yang kita lakukan sekarang mulai dari awal tahapan akan dimintai pertanggungjawaban bukan hanya di akhirat tapi juga di MK. Jadi harus konsisten. Di MK lebih dahulu sebelum akhirat ini. Jadi di MK itu kita harus konsisten bahwa kita melakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kapan kita tidak tidak berlakukan dengan aturan yang berlaku, maka MK yang akan kejar kita. Nah, belum lagi dengan misalnya Dewan Kehormatan ya, penyelenggara pemilihan. Nah,
ini yang sering dikejar. Waktu itu saya sosialisasi dengan diundang oleh KPU bersama KPU. Dengan waktu itu dihadiri oleh stakeholder seluruh tokoh-tokoh masyarakat. Itu menanyakan, wah ini saya punya laporan tidak ada ditanggapi nih. Kenapa laporan saya tidak ditanggapi? Tidak betul ini Bawaslu ini begini-begini. Nah, saya sudah sampaikan bahwa Pak, kami ini bukan berarti kami proses sesuai kehendak yang melapor atau sesuai kehendak terlapor. Nah, kami proses ini sesuai dengan prosedur. Mulai dari prosesinya, nah prosesinya termasuk syarat formil dan syarat material. Kapan kami keluar dari prosedur, justru itu yang kami takuti. Nah, seperti itu. Artinya bisa jadi ada laporan, formilnya ada, materialnya tidak. Ada memang waktunya kita minta dilengkapi, tapi begitu dilengkapi, orangnya juga tidak datang melengkapi, yang bersangkutan tidak datang melengkapi. Karena kalau ada perbaikan laporan, yang harus memperbaiki itu pelapornya sendiri. Tidak mungkin kami. Ada pula yang kami jadikan memang berpotensi material, kan materialnya kuat. Itu kami coba melakukan penelusuran lanjutan. Cuma kan melakukan penelusuran ini bisa jadi justru dari hasil penelusuran bisa berpotensi temuan, bisa berpotensi bukan temuan. Nah, bahkan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran. Nah, makanya itu ada jembatannya, prosedurnya. Tidak bisa langsung begitu melapor. Apalagi ada yang datang melapor, wah ini ada 3 ya, ini ada administrasi, ada ini pidana, ada etik ya. Oh, yang itu bagus Pak. Ini yang torang lapor ini bagus ini. Tidak, ini bukan persoalan request ini. Artinya bukan berarti kami ada juga yang bertanya, Pak, ini bagaimana kira-kira itu ada ancaman tidak di Bawaslu ini terkait dengan laporan-laporan yang masuk? Terus terang banyak. Baik ya, bahwa ini ada laporan, ini harus proses, harus ini, kalau tidak saya jadi catatan kami nih Pak, bapak tidak proses ini. Ini banyak sekali yang seperti itu. Nah, ini yang perlu kami sampaikan bahwa bukan berarti kami takut sehingga diproses. Bukan berarti juga kami lantaran diancam jengkel kemudian kami tidak proses, bukan seperti itu. Jadi sesuai prosedur, tegak lurus karena ini dunia akhirat ini. Di dunia ada MK dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan, belum lagi masyarakat. Di akhirat lain lagi itu ceritanya. Jadi berkaitan dengan permohonan yang di MK, berarti kan Bawaslu kan hadir di sidang MK sebagai pemberi keterangan. Pemberi keterangan. Pemberi keterangan itu kan berarti dia menerangkan hasil kerja mereka sebagaimana dalil yang disampaikan pemohon. Berarti bukan menjawab ya, tapi menerangkan. Nah, berarti kalau saya mau analogikan ini Pak Kotif, hasil kerjanya Bawaslu. Nah, ini hasil kerja Bawaslu berarti. Ini hasil kerja Bawaslu ya. Ada warna putih, isinya kopi warna hitam. Nah, ketika di MK sama juga seperti ini atau ditambah susu sedikit? Tidak ada. Dikasih retak sedikit bagaimana? Bedanya pertama perlu kita sampaikan ke sahabat Bawaslu, memang makanya saya bilang konsisten. Kita selalu ingatkan ke stakeholder dengan utamanya ke internal Bawaslu sendiri, Panwas, PKD, PTPS juga begitu, konsisten. Dari dari ujung, dari bawah naik ke atas, dari tahapan pertama sampai di MK itu konsisten. Karena kenapa? Kapan kita berubah ini akan jadi bumerang, dan itu justru berarti kami ini tidak independen. Ada apa? Kenapa tidak konsisten? Kemudian selanjutnya, Bawaslu itu memang posisinya pemberi keterangan. Dia tidak berpihak kepada pemohon, tidak berpihak juga kepada termohon. Ya, berikan informasi. Keterangan yang sejujur-jujurnya, dan apa adanya gitu. Alhamdulillah MK itu banyak mengambil mengambil putusan itu menukil dari keterangan Bawaslu. Nah,
betapa pentingnya kehadiran Bawaslu di pada saat perselisihan hasil pemilu atau pemilihan. Ya, bahkan kalau tidak keliru saya Hakim MK Dr. Soehartoyo kalau tidak keliru. Ya. Beliau menyatakan bahwa ya Bawaslu itu adalah mata dan telinga MK begitu. Ya. Jadi apa yang disodorkan Bawaslu keterangannya itu ya itulah yang menjadi pengetahuan MK seperti Betul. itu. Entah mau diambil atau tidak seperti Ya. itu poin-poinnya. Nah, memang hasil apa yang Bawaslu lakukan selama sepanjang tahapan itu ya diujinya di situ di MK ya. Ya. Memang cukup berat juga sih. Bayangkan dengan amanah sebesar itu kita mau pertanggungjawabkan ini. Nah, makanya kita harus konsisten dari jajaran bawah hingga ke atas, termasuk dari awal tahapan hingga di ujung tahapan. Kuncinya konsisten dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya. Nah, ini kalau ini yang dipegang teguh oleh Bawaslu ya, saya yakin Bawaslu akan menjadi penegak keadilan pemilu. Amin, amin. Aduh, ini kita sudah sampai di ujung nih pembahasan. Nah, Pak Kordif, ini kan kita sedang non tahapan ini. Ya. Jadi arah tahapan pemilu maupun pilkada. Nah, ada masyarakat yang ya, termasuk teman saya kan juga masyarakat. Dia tanya ke saya, kan sudah pemilu, apa lagi yang Bawaslu kerjakan? Gitu kan. Terus saya bilang Bawaslu juga. Saya bilang Bawaslu itu bekerja bukan cuma di tahapan pemilu ataupun pilkada. Ada lagi pekerjaan lain seperti itu. Ya. Nah, seandainya ada masyarakat menanyakan sama Pak Kordif hal yang sama, Bawaslu itu kan apa lagi yang dikerjakan sudah ada pemilu. Apa yang bisa Pak Kordif jawab? Ya, kayaknya teman kita sama ini. Menanyakan hal yang sama, termasuk teman-teman media itu sering menanyakan. Memang non tahapan, bahasanya non tahapan, tapi bukan berarti non tahapan tidak ada hubungannya dengan tahapan. Contoh, ada namanya penyusunan daftar pemilih berkelanjutan. Nah, ini yang sementara kita awasi karena kenapa itu per semester oleh KPU. Ya, itu penyusunan daftar pemilih berkelanjutan, PDPP. Makanya kalau di Bawaslu namanya PPDPB, pengawasan penyusunan pemilih daftar pemilih berkelanjutan. Nah, kenapa ini penting? Karena ini jadi pertanggungjawaban Bawaslu juga terkait dengan apakah dari pemilih berkelanjutan ini yang dilakukan oleh KPU maksimal tidak pengawasannya. Karena misalnya kami dapatkan selisih atau seperti apa itu cepat berkoordinasi. Nah, bahkan Bawaslu RI sampaikan ya ini bahkan uji petik. Ini tanpa ad hoc. Kita langsung yang uji petik ke masyarakat ataupun RT RW. Termasuk misalnya koordinasi data di Dukcapil atau instansi kepolisian ke TNI terhadap data pensiunan maupun anggota baru. Nah, itu merupakan yang disampaikan oleh Bawaslu RI, termasuk tertulis melalui surat edarannya terkait pengawasan. Ya, berarti betul-betul untuk memastikan bahwa data itu termutakhirkan secara baik. Pemilih ini ya. Selain itu, selain PDPB, daftar pemilih, pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan ini selanjutnya adalah terkait dengan misalnya pengawasan partisipatif, sosialisasi. Ini penting karena seperti tadi di awal saya sampaikan, bagi Bawaslu ini termasuk barangkali penyelenggara lain ya, KPU juga, pemilu itu kesiapannya jangan pada saat nanti pada saat coblos bahkan, atau kalau boleh jangan nanti pada saat tahapan, tapi ada prosesi di dalamnya, sosialisasi. Karena kenapa? Jangkauan kita ini tidak dengan jumlah individu dari jumlah penyelenggara yang sedikit, itu harus menjangkau banyak ini. Pemilih ini sudah mulai ada peningkatan dari 272 293 ini jumlah pemilih di Kota Palu ini kemungkinan akan terus meningkat. Nah, bagaimana kita mau menjangkau? Bawaslu dari tahun 2019, 2024 bahkan nanti 2009 insya Allah
sama, Ya. jumlah anggotanya tetap Betul. sama, tidak meningkat. Betul. Di luar dari itu juga ada yang kita melakukan pembenahan dari sisi internal, Ya. misalnya upgrading sekretariat supaya betul-betul kita ini siap Ya. pada saat nanti pemilu ataupun pemilihan selanjutnya. Nah, di luar itu tetap Bawaslu selain mengundang melalui pengawasan partisipatif perlu juga turun untuk melakukan pengawasan partisipatif. Misalnya tadi bersama-sama stakeholder lain, misalnya Dukcapil mau melakukan sosialisasi di situ, ya kami juga ikut untuk melakukan sosialisasi bersama untuk pemilih pemula. Nah, itu tetap non tahapan, tetap bertugas. Tetap bertugas. Berarti tadi sosialisasi itu yang penting. Ya, sosialisasi. Berarti memang tepat pokoknya. Ya. Keputusan kita ini untuk buat podcast ini. Ya, Sintesa ini Pemilu juga ini. merupakan bagian Ini dari kalau misalnya tidak tersebar Inisiatif. luas melalui program resmi Bawaslu, Ya. tinggal nonton saya podcast ini kan, Ya. supaya seperti ini. Ya. Emang edukasi. edukasi betul sekali. Aduh, ini sudah berapa lama kita ini, Bang Ali? 1 jam. Waduh, luar biasa kita ini. Tidak dirasa sudah 1 jam. Aduh, saya pikir Pokordip ini terima kasih atas waktunya sudah hadir, Siap. sudah temani saya minum kopi hari ini, kasih ilmu, kasih pengalaman pada kita semua. Ya, semoga nanti di lain waktu kita bisa sama-sama lagi Ya. bercerita lagi. Ya, semoga kita semua sehat-sehat semua. Amin. Amin. Ya, mungkin itu saja Pak Korif. Sebelumnya Siap. juga kita mau terima kasih dulu ini sama tim yang tidak yang pantang Di balik- juga. di balik layar. Di balik layar juga ada Abang Rahim, ada Bang Ali Muhammad Ali Rizal, dan ada Bang Muti. Nah, ini mereka semua ini yang setting, yang upload sampai dengan saudara-saudara nonton nanti, seperti itu. Nah, saya pikir itu saja. Oh ya, mungkin yang terakhir sekali, dari Bawaslu Kota Palu, ya, dari Bawaslu Kota Palu mengucapkan selamat atas gelar promosi doktor dari Ketua Bawaslu RI, Ya. yaitu Pak Rahmat Bagja. Dr. Rahmat Bagja SHLLM. Selamat, semoga gelarnya berkah dunia akhirat dan Amin. diberikan kesehatan untuk Pak Ketua. Baik, mungkin itu saja Pak Korif Siap. yang bisa kita bicarakan, bisa kita bahas. Nanti kita akan ketemu lagi. Baik sahabat-sahabat Bawaslu sekalian. Ya, baik sahabat Bawaslu sekalian, kita sudah berada pada akhir podcast, ya. Terima kasih atas waktunya, terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.